Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf dalam sebuah forum menyampaikan pidato yang banyak sekali dari kalangan media sosial memberikan tanggapan bahwa kebangkitan ulama saat Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan banyak sekali ulama-ulama khos untuk membentuk suatu organisasi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama ini dimaknai oleh Gus Yahya sebagai milik para ulama. Memang awal pembentukan Nahdlatul Ulama ini banyak sekali kiai-kiai yang dihadirkan untuk bagaimana kesepahaman dibentuk untuk merawat jagat, merawat umat. Dan mereka yang tidak ulama itu sebagai pengikut, sebagai warga NU. Betul, nyatanya seperti itu. Dan apa yang disampaikan Gus Yahya Stakuf, kalau saya boleh berkomentar ya fine-fine saja, baik-baik saja, tapi framing itu banyak sekali disampaikan kepada beliau. Jadi bagaimana pidato beliau, kita simak, lihat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para kiai, para nyai yang saya hormati, kalau kita baca Muqaddimah Qanun Asasi dari Rais Akbar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, kita bisa memahami beberapa hal yang mendasar. Yang pertama adalah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ada a'dha, ada atba'. Karena yang dipanggil oleh Hadratus Syekh untuk bergabung ke dalam Jam'iyah ini pertama-tama adalah para ulama, ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah, ditambah kullukum, ditambah waman tabi'akum minal ad-du'afa minad du'afa wal aqwiya wal fuqara wal aghniya. Saya memahami dari ungkapan beliau itu bahwa yang pertama-tama dipanggil adalah para ulama. Itu sebabnya Jam'iyah ini disebut Nahdlatul Ulama. Yang punya hak atas Jam'iyah ini, yang punya wewenang atas Jam'iyah ini adalah ulama. Yang bukan ulama boleh ikut, boleh, tapi ya sebagai pengikut, sebagai man tabi'akum. Yang berwenang adalah ulama. Dan jelas juga di dalam apa yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh itu bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama uddin, bukan ahli ilmu dalam pengertian yang umum atau yang luas, tapi jelas ulama uddin. Apalagi kemudian ditekankan sesudah itu beliau katakan antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum fa antum khazanatuha wa abwabuha. Dan kemudian juga dikutip ungkapan dari Imam Ibnu Sirin, ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka jelas bahwa yang punya NU ini ulama. Yang bukan ulama boleh ikut tapi tidak ikut punya.
Nah, kenapa ulama? Saya membangun wacana selama beberapa tahun belakangan ini bahwa kehadiran ulama untuk bangkit dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, saya yakin terkait dengan perubahan peradaban di dalam sejarah. Ketika konstruksi utama dari peradaban dunia Islam runtuh, yaitu Turki Utsmani, yang merupakan ma'zamul bina dari peradaban Islam. Walaupun ada imperium-imperium Islam yang lain seperti Mughal di India atau Timbuktu di Afrika Barat, tetapi yang paling dominan jelas adalah Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani runtuh dan dunia bergolak demikian rupa sehingga umat Islam menghadapi sejumlah pertanyaan mendasar yang intinya adalah pertanyaan bahwa di dalam keadaan yang sedemikian rupa, apa kata Islam? Kalau keadaan sedemikian rupa, apa yang dikatakan oleh Islam, apa yang dituntunkan oleh Islam untuk menghadapi keadaan itu? Nah, kalau pertanyaannya adalah tentang Islam, siapa yang berhak menjawab atas nama Islam? Jelas di situ bahwa tidak ada yang berhak mengatasnamakan Islam di dalam beri jawaban berbagai macam pertanyaan besar itu selain ulama. Itulah sebabnya bahwa yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini didesain organisasinya sedemikian rupa untuk menempatkan ulama sebagai pusat dari semua kiprah dari organisasi ini. Saya kira saya sendiri belum pernah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemukan sebelum NU ini ada model yang membagi kepemimpinan organisasi itu menjadi dua kamar, Syuriah dan Tanfidiyah. Syuriah diisi oleh para pemimpin ulama, Tanfidiyah diisi oleh para eksekutif. Saya belum melihat yang lain sebelum berdirinya NU ada model organisasi seperti ini. Dan ditegaskan di dalam ADRT bahwa Suriah adalah pemimpin tertinggi, penentu kebijakan dan seterusnya. Yang jelas ini menggambarkan dan menegaskan kedudukan sentral dari para ulama. Nah, dalam praktek ini terjadi selama sekian dekade awal dari Nahdlatul Ulama, sekurang-kurangnya selama kepemimpinan dari 3 orang muassis utama dari Jam'iyah ini, di bawah Rais Akbar Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, kemudian diteruskan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian diteruskan oleh Kiai Bisri Samsuri. Ini masih berjalan dalam praktek karena beliau-beliau adalah muassis. Nah, masalah kemudian mulai muncul ketika Kiai Bisri Samsuri wafat. Saya ingat bahwa untuk merespon keadaan itu kemudian digelar musyawarah nasional alim ulama
di Kaliurang, Jogja tahun 1981. Saya tidak akan pernah lupa karena waktu itu saya baru naik kelas 3 SMP dan saya ditugaskan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya di antara para kiai. Di depan Kiai Mahrus Ali, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ali Ma'sum, saya memimpin Indonesia Raya di sana atas perintah dari Kiai Ali Ma'sum. Dan kemudian didaulatlah dengan proses yang luar biasa Kiai Ali Ma'sum untuk menjadi Rois Am menggantikan Kiai Bisri Sarjuri. Di sini mulai terasa timbul masalah. Kenapa? Karena Kiai Ali Ma'sum walaupun beliau diakui sebagai salah satu di antara ulama yang paling unggul secara keilmuan, beliau dianggap sebagai salah satu ahli tafsir yang paling unggul pada masanya, dan diakui oleh semua orang pada waktu itu. Tetapi kita tahu juga bahwa Kiai Ali Ma'sum ini sebetulnya tidak terlalu berproses dalam organisasi. Beliau menjadi Rois Suriah di Jogja. Saya tidak tahu apakah pernah menjadi Rois Suriah di PBNU pada masa Kiai Bisri Samsuri. Tapi beliau tidak terlalu terlibat karena sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk pesantren. Sementara ketua umum Tadbidiyahnya adalah Pak Kiai Idham Khalid yang sudah sejak wafatnya Kiai Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua umum Tadbidiyah sudah kira-kira lebih dari 2 dekade, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan keterampilan organisasi yang sudah luar biasa sedemikian rupa, sehingga mulai terjadi ya semacam percikan-percikan masalah karena kesenjangan Tanfidiyah yang diisi oleh para praktisi yang begitu kuat dalam pengalaman maupun keterampilan mereka, sementara Suriah diisi oleh kiai-kiai yang tidak suku-suku pernah mengalami pergulatan yang intens di dalam organisasi. Nah, kita tahu semua yang terjadi sudah itu, sampai kemudian terpilih Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am. Nah, kecenderungan bahwa Tanfidiyah ini menjadi semakin dominan ini ternyata kemudian berlanjut, apalagi karena ketua umumnya Gus Dur yang bukan orang sembarangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya keprihatinan mengenai hal ini pada waktu itu sudah tumbuh. Saya ingat tahun 1987 itu PBNU bersama dengan Lakpesdam mengadakan lokakarya yang diberi judul Lokakarya Penyiapan Ulama 1987 di UIN Ciputat. Yang paling saya ingat adalah kelakarnya Kiai Muhyiddin Muzadi, Allah yarhamah, itu beliau bilang ketika pembukaan siang hari, beliau bilang ini awan-awan kok ya harus disiapkan, gak kepanasan kabeh. Disiapkan itu waktu itu pikirannya ya disuruh baris siap gerak penyiapan ulama. Nah, dari proses itu sebetulnya yang kemudian bergulir terus diskusi sehingga lahir sebetulnya sudah konsep tentang PPWK yang pertama pada masa-masa dan sudah dijalankan. Saya lupa apakah itu Lakpesdam atau P3M yang menjalankan. Lakpesdam ya, PPWK
dan sebetulnya lumayan luas pelaksanaannya itu di mana-mana. Saya tahu dulu Kiai Mu'ad apakah termasuk salah satu aktivis dari PPWK yang pertama ini, termasuk Kiai Muksid ini, makanya dia paling ngotot PPWK karena dia ikut yang pertama, dan kemudian yang lain-lain, dan hasilnya dianggap cukup berhasil. Kenapa para kiai? Memang sejak lama dirasakan bahwa kiai-kiai pesantren ini semakin kurang terlibat di dalam pergulatan organisasi secara langsung, terutama karena NU menjadi partai politik. Ketika NU menjadi partai politik, maka yang bergerak adalah politisi-politisi, dan langka sekali kiai-kiai yang punya kemampuan juga untuk berfungsi sebagai politisi, itu juga sangat langka. Dan biasanya kiai-kiai itu menjadi politisi yang tidak pernah bisa keluar dari lingkungan daerah. Di Rembang itu ada politisi paling senior, namanya Kiai Thaifur Maftuhin, Allahyarham. Paling senior karena pada waktu DPR GR beliau sudah menjadi anggota DPRD GR di Rembang tahun 50-an. Tapi sampai tahun berapa itu? Sampai awal tahun 2000-an beliau tidak pernah beranjak dari Jawa Tengah. Dari puluhan tahun itu, sejak tahun 60-an sampai tahun 2000 lebih dari 40 tahun beliau hanya berkutat di Jawa Tengah saja, tidak keluar-keluar, tidak bisa keluar. Kenapa begitu? Karena punya tanggungan pondok, sehingga tidak bisa meninggalkan pondoknya. Ayah saya sendiri itu pada waktu itu jadi anggota DPR tahun 93, itu absen DPR-nya ya titip terus, bolos tok itu, karena tidak bisa meninggalkan pondok. Nah, ini membuat kesenjangan yang sangat mencolok di antara kiai-kiai dengan praktisi-praktisi organisasi. Dan kesenjangan ini turun. Saya sudah lama memperhatikan bahwa sejak tahun 80-an, itu ini santri-santri pondok itu sudah tidak laku di Banom-Banom NU. Dulu itu ayah saya mulai dari PAC Ansor, kemudian menjadi ketua PC Ansor sebelum masuk ke NU. Tahun 70-an itu saya tahu masih banyak anak-anak pondok yang jadi pimpinan Ansor setempat, masih banyak, baik di tempat saya di Rembang, di Lasem, di Sarang, anak-anak pondok yang masih menjadi pengurus pimpinan Ansor. Tapi mulai tahun 80-an ini berkurang dan drastis. Tahun 90-an sudah tidak ada lagi anak-anak pondok yang terlibat di dalam pergulatan kader organisasi NU. Di Ansor sudah tidak laku. Kalau tidak DRS tidak bisa.